mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian marilah kita mendengar tilawah yang akan disampaikan oleh Mbak Niswatul Qanaah. Kepada Mbak Niswa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tilawah surat Al-Baqarah ayat 170 sampai 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد Sadaqallahul Adzim. Sadaqallahul Azim. Insyaallah. Terima kasih Mbak Niswa atas tilawahnya. Semoga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari pembicara kita yaitu Ibu Yuyun, izinkanlah saya membacakan CV beliau secara singkat agar kita semua mengetahui latar belakang beliau. Nama lengkap beliau adalah Ibu Wahyuni Heri Purwanti atau dipanggil Ibu Yuyun. Beliau beralamat di Desa Jeruk Bulung, RT 8 RW 1, Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Beliau lahir tanggal 27 Juni 1978. Status pernikahannya menikah dan memiliki 2 anak. Latar belakang pendidikannya lulusan S1 Gizi dan saat ini beraktivitas sebagai pegawai negeri sipil dan juga berorganisasi di Salimah, Kabupaten Madiun. Ya, begitulah CV singkat dari beliau. Sekarang saatnya kita mendengarkan materi dari Ibu Yuyun. Saya izin share screen, Ibu. Monggo Mbak Hanifah nggih.
Oke, silakan Ibu Yundun. Terima kasih Mbak Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan prasekolah, sekolah untuk eh, sekolah pranikah serasi 2025 yang diselenggarakan oleh Salimah Taiwan ya. Masya Allah. Meskipun mungkin ini kita online, mudah-mudahan suatu saat kita bisa offline di Taiwan apa di Indonesia. Amin. Ditunggu Bu Amin. di Taiwan. Taiwan, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya mudah-mudahan. eh Suatu kesempatan ini ya yang membahagiakan bisa bersua dengan teman-teman semuanya diberi kesempatan oleh panitia panitia Serasi. Serasi ya namanya ini Mbak Anifah ya. Betul, Sekolah nama Pranikah Serasi. nama acaranya. Iya. Terima kasih sekali sudah diizinkan untuk sharing bersama dan menurut panitia juga ini materi yang perdana ya tentang menu ya tentang gizi. Kalau Betul. serasi, iya kalau serasinya ini sudah ada berapa lama ini Mbak? Eh, saya kebetulan Episode di kelima. Taiwan. Episodenya kelima ya, berapa ya? Kelima Iya, ya iya. ini. Iya, Iya, betul. Ini episode kelima, Bu. Episode kelima itu oh maksudnya sudah 5 kali atau materi yang kelima ini? materi yang kelima, Ibu. Oh, materi yang kelima, Iya, ya. betul. Kalau sekolah pranikahnya udah lama ya ini, sudah beberapa tahun ya. Sudah Sudah beberapa. cukup lama, Hmm. kebetulan. Mungkin kalau saya baru ini ya, kebetulan baru 3 tahun di sini. Insya Allah setiap tahun Salimah dan Formit mengadakan acara untuk pranikah ini. Oh, iya. Luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan bisa berlanjut terus, manfaat dan barokah. Dan ini setiap acara selalu banyak pesertanya ya Mbak ya. Selalu ada yang mengikuti. Daftar dulu atau langsung ini? Insya Allah tiap tahun ada peserta yang mendaftar, jadi kami buka pendaftaran di awal. Dan setiap tahun ada sekitar 15 materi, nggih. Jadi itu programnya 1 tahun, serangkaian, termasuk ini materi yang kelima untuk yang tahun ini. Oh, iya ya. Jadi pesertanya ini kebanyakan belum menikah ya Mbak ya? Ada yang sudah menikah juga, ada yang belum menikah. Iya, Jadi alhamdulillah. yang sudah menikah Hmm. juga bisa refresh ilmu tentang ini kerumah tanggaan gitu. Oh iya, ya betul. Hmm. Yang sudah nikah untuk refresh, yang belum nikah ya untuk persiapan. Sebenarnya ada 3 file ya Mbak Hanifah ya. Saya urutkan sebenarnya dari yang pertama itu tentang dapur. Iya. Iya, Ini bukan yang pertama ya? iya, tapi nggak masalah sih nanti bisa aja. Oh, eh, Ya nggak apa-apa. Hmm. Karena background saya gizi ya, jadi untuk materi manajemen dapur dan keterampilan merancang menu keluarga ini mungkin lebih lebih ke arah gizi ya. Nanti oh kalau iya, iya. misalnya ya lebih ke arah gizinya dan eh, kalau misalnya nanti ada yang mungkin belum masuk di sini, nanti bisa kita sharing atau mungkin bisa ke ini ya tambahan materi yang berikutnya mungkin ya. Betul. Nanti kita ikuti aja dulu nanti ya.
Jadi yang pertama tentang gizi seimbang. Ini kalau di Taiwan, apa ya istilahnya? Kalau di Indonesia, dulu mungkin yang generasi-generasi saya, dulu kalau pedoman makanan makan sehat, itu istilahnya adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, ternyata eh, pedoman itu disempurnakan lagi menjadi gizi seimbang. Karena kalau 4 sehat 5 sempurna, Mbak Hanifah masih masih ini mendapati ilmu tentang 4 sehat 5 sempurna, masih dapat. Sekolahnya di mana ini Enggak, sekolahnya? itu udah lama waktu SD ya kayaknya. Heeh. Sudah gizi seimbang Iya, atau masih 4 sehat? masih apa pacar lima sempurna udah lama nggak denger sih. Sekarang sih yang Oh, digaungkan kayak di Instagram itu oleh dokter gizi itu gizi seimbang. gizi seimbang ya, ya. Berarti generasinya Mbak Hanifah ini milenial ya, generasi Gen Z. Sudah istilah gizi seimbang. Kalau dulu masih sehat 5 sempurna itu memang sudah dianggap tidak sesuai karena selalu ada susu yang menyempurnakan. Ya. Padahal kalau sudah obesitas, masa masih diperlukan susu di mana lemaknya cukup tinggi. Ya, nanti malah justru akan menambah ini ya berat badannya. Nah, diseimbangkan dengan istilah pedoman gizi seimbang yang mana merupakan pedoman yang isinya adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Ya, jadi ada banyak prinsip ya yang digunakan, ada beberapa dan nanti juga ada beberapa pilar. Tidak hanya dari segi keragaman pangan aja, tapi juga ada aktivitas fisik, ya, ada perilaku hidup bersih, dan juga ada pemantauan berat badan. Lanjut, Mbak Hanifah. Nah, kenapa harus gizi seimbang? Ini kalau gizinya seimbang antara yang masuk dengan yang keluar, nah, nanti akan ada ini ya keseimbangan tubuh yang berat badan yang ideal. Kalau ada yang intake-nya sama yang input sama output-nya seimbang, maka akan didapatkan berat badan yang ideal sehingga mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nah, ini kalau misalnya gizinya tidak seimbang antara makanan dan kebutuhannya tubuh, ya, kurang, akhirnya menjadi masalah gizi yaitu kurang gizi. Jika yang makanannya ini lebih banyak, kemudian kebutuhannya sedikit, yang dikeluarkan outputnya sedikit, maka akan menjadi masalah gizi yaitu gizi lebih. Lanjut Mbak Hanifah. Nah, kenapa harus gizi seimbang? Karena manfaatnya agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi. Pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Gizi yang tidak optimal berkaitan dengan kesehatan yang buruk. Jadi kalau gizinya tidak seimbang itu bisa menyebabkan penyakit kronis dan penyakit yang tidak menular. Misalnya kencing manis atau diabetes ya, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian asam urat ya dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Nah, ini ya pilar-pilar gizi seimbang itu digambarkan sebagai tumpeng gizi seimbang. Ini untuk panduan konsumsi sehari-hari di mana karbohidrat itu kalau dalam piring kita itu porsinya yang paling banyak, kemudian buah dan sayur, kemudian lauk ya, protein hewani maupun nabati, dan yang paling sedikit kita butuhkan adalah GGL ya, garam, gula dan lemak. Dan tumpeng gizi seimbang ini dilengkapi dengan pesan pilar yang pertama seperti yang definisi gizi seimbang tadi, yaitu mengkonsumsi pangan beraneka ragam. Kemudian pilar yang kedua membiasakan perilaku hidup bersih.
Pilar yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Kemudian pilar yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Lanjut, Mbak Hanifah. Nah, kenapa pilar yang pertama yaitu mengkonsumsi pangan beraneka ragam. Kenapa? Karena tidak ada satu jenis pangan pun yang mempunyai kandungan zat gizi lengkap kecuali ASI untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Jadi makanan yang sempurna di dunia ini hanya satu, yaitu ASI, air susu ibu. Kalau yang lainnya tidak ada yang sempurna, tidak ada yang lengkap. Ya. Beragam saja tidak cukup, tetapi proporsi juga perlu seimbang sesuai kebutuhan tubuh dalam jumlah yang cukup, tidak banyak dan tidak sedikit, dan dilakukan secara teratur. Ya. Lanjut, Mbak Hanifah. Pilar yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Karena kalau tidak terjaga kebersihan, maka akan menyebabkan masuknya infeksi. Ya, terjadinya infeksi dalam tubuh yang akan mempengaruhi status gizi. Kalau tubuh terinfeksi, maka kondisinya sakit ya, sehingga menyebabkan nafsu makan turun, kemudian metabolismenya meningkat, kebutuhan meningkat, ya. Dan kalau diare malah ini terjadi kehilangan yang langsung ya, semua zat gizinya cepat sekali, terjadi penurunan berat badan kalau mengalami diare. Ya. Kalau orang sakit itu sebenarnya metabolismenya meningkat, tetapi nafsu makannya turun. Nah, kalau ini tidak segera diatasi, akan menyebabkan status gizinya menjadi malnutrisi atau terjadi masalah gizi. Kalau status gizinya buruk ya, atau malnutrisi, maka akan menyebabkan daya tahan tubuhnya rendah, dan ini justru akan menyebabkan mudah terkena infeksi. Jadi ya seperti ini ya, lingkaran setan gitu. Infeksi menyebabkan status gizinya buruk, dan kalau status gizinya buruk itu akan menyebabkan mudah terkena infeksi. Nih, lanjut Mbak Hanifah. Nah, kemudian pilar yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik. Ini untuk menyeimbangkan antara asupan dan penggunaan zat gizi, utamanya yaitu sumber energi. Aktivitas fisik memperlancar sistem peredaran darah dan pemanfaatan zat gizi di dalam tubuh atau metabolisme. Aktivitas fisik ini bisa merupakan kegiatan kita sehari-hari, mungkin menyapu atau memasak atau melakukan aktivitas-aktivitas harian kita ya, itu juga termasuk aktivitas fisik. Namun bila kita melakukan aktivitas fisik itu berupa olahraga yang benar-benar olahraga, misalnya yang sederhana aja ya, lari-lari kecil atau jogging, jalan-jalan santai gitu ya, itu akan ada rasa rekreasinya, ada unsur rekreasinya, ada rasa refreshing di sana ya. Tidak ada target, karena tidak ada target, tidak ada beban-beban yang harus diselesaikan ya, hanya sekedar ya jalan-jalan aja, lari aja gitu ya. Itu makanya di perasaan, di pikiran itu rasanya fresh. Beda dengan kalau aktivitas yang berupa nyapu ya, nanti ada target, itu sampah-sampah harus bersih ya. Nah, kalau ada kegiatan memasak, ada target, itu masakan-masakan harus selesai. Habis itu nanti harus nyuci piring, harus nyuci peralatan memasaknya. Nah, itu pikiran jadi kurang refresh ya. Beda dengan olahraga senam, ya fokus senam aja gitu ya. Nah, ini bedanya. Sama-sama membakar kalori sebenarnya. Tapi kalau olahraga, niatnya olahraga, kegiatannya itu memang kegiatan olahraga, akan lebih menambah unsur rekreasi. Ya. Jadi akan lebih ini ya, akan lebih terasa fit dalam tubuhnya. Ya. Kemudian lanjut yang pilar berikutnya Mbak Hanifah, yang keempat yaitu mempertahankan dan memantau berat badan normal. Ya, ini untuk mengetahui apakah telah terjadi keseimbangan penggunaan zat gizi di dalam tubuh. Ya. Jadi kalau tidak memantau berat badan, ya tahu-tahu ternyata sudah melebihi dari berat badan ideal. Apalagi
nggak tahu berat badan idealnya bagaimana, berapa gitu ya. Ngitungnya bagaimana juga belum tahu. Ada yang belum tahu. Kalau belum tahu nanti kalau nggak ada yang nanya berarti dianggap semua tahu, guys, cara menghitung berat badan ideal. Atau saya sampaikan aja ya. Yang mudah aja caranya tinggi badan ya dikurangi eh, 100 ya. Misal ya 155 dikurangi 100 sama dengan 55 dikurangi 10% dari 55. Berarti 5,5. Jadi berat badan idealnya adalah 55 dikurangi 5,5. Berapa itu? 45 ya. 55 dikurangi 5,5. Nah, ya 50 ya 50 ya. Nah, itu plus minus 10%. Ya. Plus minus 10%. Jadi ditambahkan 55 dikurangi 5,5 kurangi 5,5. Oh ya 49,5 atau 50 plus minusnya anggap aja 50 plus minusnya 10%. 10% dari 50 berarti eh, eh, apa 10% dari 50 adalah 5 ya. Ditambah plus minusnya 50 tambah 5, 55 maksimal. Dan yang paling ringan, paling kurusnya itu ya 50 dikurangi 5, 45. Ringnya antara 45 sampai 55. Nah, itu berat badan yang normal ya, yang ideal di ring itu. Dan itu harus dipantau. Rajin-rajinlah menimbang berat badan. Tapi sekarang ini ya, banyak yang takut sama timbangan. Nah. Oke, next Mbak Hanifah. Beli timbangan juga lebih baik malahan ya. Nah, di dalam pedoman umum gizi seimbang ada 10 pesan ya. Nah, ini pesan yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Ya, jadi ya nggak hanya satu tadi ya, nggak hanya satu jenis makanan, tapi beberapa macam makanan. Karena tidak ada satu macam makanan yang lengkap ya, hanya ASI aja yang lengkap. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. 150 gram buah misalnya itu kalau dikonversikan 3 buah pisang ya itu per hari. Kemudian 250 gram sayuran, 2,5 porsi per gelas ya. 1 gelas itu 100 gram ya. Nanti kita juga akan insya Allah kalau waktunya cukup nanti kita belajar juga ukuran rumah tangga untuk bahan makanan ya. Kemudian yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Protein hewani itu 2-4 porsi per hari. 2-4 daging potong sedang ya. Kemudian nabati 2-4 porsi per hari, 4-8 potong sedang tempe. Ya. Kemudian yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Sekitar 3-4 porsi per hari atau setara 100 gram nasi atau 3/4 gelas dalam hidangan. Kalau di Madiun, saya di Madiun ya, itu makanan pokoknya nasi. Kalau di Taiwan apa Mbak Hanifah? Belum dibuka ini speakernya. Oh, Apa makanan enggak, pokoknya di Taiwan? maaf, nasi sih sama. Nasi juga ya? Iya. Iya. Emang Cuman di asli? sini common Heeh, juga untuk seperti ubi ya, karena ya di Indonesia juga banyak ya ubi cilembu, tapi di sini di setiap 7-Eleven sama Family Mart ada ubi cilembu. Jadi menurut saya enak sih, itu alternatifnya nasi. iya. Hmm. Emang asli Taiwannya emang juga nasi makanan pokoknya atau itu karena orang Indonesia bawa nasi gitu? Cari nasi Nasi gitu. sih, setahu saya Oh, nasi emang Bu. nasi ya? Jadi kan Oh. Taiwan itu secara culture kan sebenarnya Chinese kan. Jadi kalau negara Cina kan ada utara, ada selatan. Mm. Taiwan kan letaknya di apa sebelah selatan gitu. Jadi pada dasarnya orang Taiwan itu orang Cina bagian selatan yang pindah ke Taiwan gitu kan karena perang saudara dulu. Nah, tahu saya Cina Utara itu makanan pokoknya mie, tapi Cina Mie. Selatan nasi. Jadi emang nasi.
Oh iya ya, emang aslinya nasi. Sama ya. Iya. Kalau di Indonesia nasi, nasi aja makan pokoknya. Padahal mungkin bisa kentang, bisa ubi cilebu ya, seperti yang disampaikan Mbak Anifa tadi. Ubi, kalau di Kabupaten Madiun utamanya, itu istilahnya Pulau Pendem, nggak hanya ubi. Ada suwok, ada uwi, tapi mungkin ini yang di Taiwan nggak mengenal mungkin ya. Kalau nggak asli orang Indonesia itu mungkin masih belum tahu ini, apa itu suwok. Sekarang bahkan ada komoditi namanya porang. Itu sejenis wok juga. Itu umbi-umbian juga. Dulu eh, ini terutama di Kabupaten Madiun awalnya di daerah Saradan yang terkenal itu Saradan. Kemudian ternyata ini menjadi komoditi ekspor, diekspor ke Jepang waktu itu, ya dulunya diekspor ke Jepang dan masuk lagi ke Indonesia sudah menjadi bahan makanan, ada nasi porang istilahnya. Sampai sekarang ada dan itu mahal. Ya, dan kalau sekarang produksinya itu apakah di Indonesia sudah ada, saya kurang tahu sih. Tapi pabriknya sekarang ada beberapa banyak. Entah itu pabrik sortir aja bahan baku tetap dikirim ke Jepang atau sudah bisa produksi di Indonesia, kurang tahu sih. Tapi ya itu makan menambah keanekaragaman makan pokok juga dari Indonesia. Kemudian yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Ini ya, trennya, fenomenanya, sekarang ini angka kesakitan atau eh, penyakit yang menderita penyakit kencing manis atau diabetes itu sangat tinggi. Karena apa? Karena orang Indonesia itu umumnya memang mengkonsumsi karbohidrat itu berlebih. Di tumpeng gizi seimbang memang makanan pokok itu yang paling banyak ya jumlahnya di antara komposisi makanan lainnya. Tapi kebanyakan itu berlebihan. Anjurannya hanya 3/4 gelas ya. Ini untuk orang normal ya dengan berat badan ideal. Tapi kenyataannya kadang-kadang sampai ini ya berapa centong nasi. Nah, habisin. Nah ya, belum lagi ditambah jajanan-jajanan manis ya dan bertepung, jajanan manis dan bertepung. Beberapa hari yang lalu itu, ini di Indonesia juga, ini sudah nggak hanya di Kabupaten Madiun, di Indonesia ada program pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, kita sudah menjaring anak-anak sekolah PAUD TK. Dan dari beberapa anak yang diperiksa itu ditemukan ada kalau dari sudah seratusan anak yang diperiksa, itu ditemukan sepuluhan anak. Gula darahnya itu di atas 120. Normalnya itu 120 maksimalnya gula darah. Nah, ini pada anak-anak TK, PAUD itu sudah ditemukan beberapa yang eh, di atas 120. Dan ketika kita anamnesa ke orang tuanya, menanyakan riwayat makannya anak-anak ini, ternyata memang suka manis ya. Suka manis, suka susu kemasan ya. Kemudian tepung-tepungan, ya permen-permen ya, seperti itu. Memang memang banyak yang mengkonsumsi seperti itu. Nah, agak ironis juga itu ketika ada anak yang malnutrisi, stunting ya. Sudah pernah mendengar istilah stunting di Taiwan. Stunting itu kalau istilahnya pendek ya, kalau satu katanya itu pendek. Tapi sebenarnya nggak hanya pendek ya, pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Kondisi di mana, jadi stunting itu kondisi di mana seorang kekurangan zat gizi ya, seorang anak kekurangan zat gizi dalam jangka waktu yang lama, ya, sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut tidak optimal. Yang ditandai dengan ada beberapa indikasi ya, indikator. Yang pertama, tinggi badannya tidak sesuai dengan usia, kemudian yang kedua kemampuan kognitifnya ya, ini rendah, jadi kecerdasannya kurang.
Kemudian yang ketiga, ketika di masa dewasa, anak stunting itu punya kecenderungan lebih besar untuk menderita penyakit tidak menular semacam kencing manis, hipertensi, jantung, dan sebagainya. Itu ya. Sedikit saya tambahkan tentang stunting. Ya, ini yang fenomenanya. Konsumsi pangan yang manis berlebihan, asin, banyak juga yang menderita hipertensi dan lemak kolesterolnya juga tinggi, akhirnya mengarah ke jantung. Ya. Kemudian ada ini ya pesan-pesannya eh, yang mungkin nanti bisa dipelajari sendiri, dibaca sendiri nanti ya dari materinya. Sampai jam berapa sih Mbak Anifa nanti? Halo Mbak Anifa, nanti sampai jam berapa? Ya Ibu, kita sampai jam 21.25 Bu. Ininya, misalnya 21.25. Ibu, ya Ibu pemaparan Ibu sampai 21.25 nanti. Kemudian kita ada tanya jawab jam 21.25 sampai 21.40 waktu Taiwan. Oh gitu ya ya. Kalau banyak waktunya ya saya sampaikan nanti. Ya. Jadi kalau fenomena kita makan manis yang berlebihan ini mungkin karena kita suka ini ya, yang dewasa juga suka makan, minum, mengkonsumsi eh, kopi nih ya. Sekarang lagi ngetren ya, kopi-kopi dengan banyak kemasan. Kalau di remaja minum minuman kemasan yang juga macam-macam itu ya, semacam boba, semacam teh ya, teh juga sebenarnya bagus ya teh. Teh itu ada antioksidannya, hanya kalau terlalu sering dan rasanya manis, gulanya berlebihan juga tidak bagus karena juga akan meningkatkan gula darah. Kemudian untuk remaja ini teh teh kopi kurang dianjurkan kalau terlalu sering karena ada zat yang menghambat penyerapan zat besi. Masa remaja masih membutuhkan zat besi ya supaya terhindar dari anemia karena zat besi yang akan membantu pembentukan sel-sel darah merah atau hemoglobin. Nah, apalagi kalau mengkonsumsi teh itu dekat dengan waktu makan utama. Ya, jadi tidak dianjurkan setelah makan utama, misalnya makan ayam bakar sama urap, ya, tahu, tempe, kemudian minumnya teh. Ya, nah ini tidak dianjurkan. Kenapa? Sayang sekali zat besi yang ada dalam makanan utamanya tadi tidak dapat terserap maksimal, ya, karena terhambat oleh zat tanin ya yang ada dalam teh yang menghambat penyerapan zat besi. Ada ayam bakar tinggi ayam ayam ya ayam itu tinggi zat besi. Sayur juga ada. Kalau menyampaikan tentang zat besi dalam makanan, kita membicarakan masalah zat besi ya dalam makanan itu yang paling bagus yang ada dalam eh, makanan hewani. Ya, zat besi dalam makanan hewani itu lebih mudah diserap oleh tubuh. Ya. Kalau mungkin selama ini yang terkenal bayam ya, bayam tinggi zat besi. Tapi ternyata penyerapannya itu lebih bagus yang bahan makanan hewani, ya, zat besi yang ada dalam bahan makanan hewani. Dan yang paling tinggi itu adalah di hati ya, hati ayam. Hati ayam terutama itu zat besinya sangat tinggi, bahkan 20 kali lipat lebih tinggi daripada zat besi yang ada dalam bayam dan lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanya kalau di Indonesia, lagi-lagi di Indonesia ya, ibu hamil itu dianjurkan ada istilah slogan untuk ibu hamil, untuk makanan sehat ibu hamil yaitu Atika. Ati ayam dan ikan itu bagus banget untuk ibu hamil, sangat dianjurkan ya. Ati ayam dan ikan ya karena tinggi zat besi dan juga tinggi protein yang mudah diserap oleh tubuh. Gunakan garam beriodium ya supaya terhindar dari gagi gangguan akibat kekurangan yodium. Ya ada gondo, ada kerdil atau kecerdasannya juga rendah gitu ya. Kemudian kurangi konsumsi makanan yang digoreng ya akan meningkatkan lemak dalam tubuh ya lemak jahat pastinya ya. Ya.
yang akan terutama berisiko untuk terkena penyakit jantung. Ya. Lanjut, Mbak Hanifah. Oh iya, tentang ini ya, tentang protein hewani. Bisa kembali lagi Mbak Hanifah? Ayo, bisa kembali lagi ke yang sebelumnya, slide sebelumnya. Baik. Ya. Nah, ini ada satu lagi yang ingin saya sampaikan tentang lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, protein hewani mengandung asam amino yang lebih lengkap dan mempunyai mutu protein, vitamin, dan mineral yang lebih baik serta mudah diserap tubuh. Ya, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ikan itu juga disarankan ya, dianjurkan sampai di Indonesia itu ada istilahnya gemar ikan. Ini slogan yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan ya, gemar ikan, gemar makan ikan. Ya. Ini mengajak masyarakat supaya gemar ikan. Kenapa? Karena ikan ini termasuk yang proteinnya tinggi. Kemudian kalau ikan air tawar, ikan air laut sama saja ya, semuanya proteinnya tinggi. Tetapi kalau ikan air laut, ini terutama kelebihannya adalah lebih tinggi asam lemaknya. Asam lemaknya lebih tinggi. Jadi mendukung untuk ini ya, pertumbuhan otak ya, untuk pertumbuhan otaknya. Bagus ya, untuk pertumbuhan otak. Makanya terutama di masa emas pertumbuhan anak, yaitu istilahnya golden period, itu sangat dianjurkan untuk memberikan MPASI, makanan pendamping ASI, itu eh, beraneka ragam protein hewaninya, ya ada ikan, telur, daging ayam ya, nah, terutama ikan ya, biar anak-anaknya pertumbuhan otaknya bisa optimal, biar pinter-pinter. Oke. Lanjut Mbak Hanifah. Nah, ini ya. Kemudian pesan yang keenam, biasakan sarapan. Nah, sarapan kalau untuk anak sekolah terutama biar ada energi ya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya. Nah, jadi bisa konsentrasi ya, nggak ngantuan. Tapi kalau sarapannya banyakan nanti kekenyangan malah ngantuk ya. Ya. Nah, jadi ya sesuai porsinya ya, sehingga tidak ada anak sekolah yang sampai semaput ya, gara-gara nggak makan. Kemudian juga kurang gizi pastinya kalau dia nggak menghilangkan waktu makan yang 3 kali. Apalagi dia masih masa pertumbuhan. Untuk anak-anak wanita terutama, kalau dia makannya kurang, gizinya kurang, juga rentan untuk terjadinya anemia. Ya. Kemudian yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Ya. Nah, ini yang direkomendasikan 1,5 liter per hari atau 8 gelas per hari. Gelasnya gelas bimbing istilahnya Pak. Ya. Gelas sedang lah ya, ukurannya gelas sedang. Kemudian yang ke-8, biasakan baca label pada kemasan pangan. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan pabrikan, biasakan untuk membaca label pada kemasan pangannya. Ya, kadaluarsanya, komposisinya. Kalau gulanya terlalu tinggi, kita harus waspada. Karena ternyata tidak hanya orang dewasa aja yang harus waspada ya tentang kandungan gizi pangan, yang terutama yang manis-manis. Anak-anak pun kalau kebanyakan ternyata juga mengakibatkan bisa menderita diabetes sejak dini, sejak anak-anak. Kemudian pesan yang ke-9, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Karena apa? Karena supaya mematikan kuman-kumannya. Tidak cukup hanya air saja ya, tapi harus pakai sabun. Kapan aja kita CTPS, istilahnya CTPS ya, cuci tangan pakai sabun. Yaitu di waktu-waktu cuci tangan sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah memegang makanan. Kemudian di waktu yang berikutnya adalah sebelum buang air besar dan mencepoki anak, ya. Dan juga diri kita sendiri juga ketika setelah dari toilet kita harus cuci tangan pakai sabun. Dan kemudian waktu yang berikutnya adalah sebelum memberikan ASI, ya.
waktu-waktu yang harus kita lakukan CTPS. Kemudian yang ke-10, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nah ini untuk lamanya, aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Ya. Biasakan minum air putih ini sebelum kita dilarang untuk minum atau dibatasi. Ya, kalau kurang minum, ini nanti rawan terkena penyakit ginjal ya, ginjalnya bermasalah. Ya, kalau kurang minum, makanya sebelum ginjalnya bermasalah, kita pertahankan, kita cegah ya dengan mengkonsumsi air minum, minum air putih yang sesuai dengan kebutuhan ya. Tuh, yang sesuai yang direkomendasikan 1,5 liter. Nanti kalau ginjalnya rusak, justru malah akan dibatasi minum airnya. Ya. Oke. Untuk sarapan nih ya, kalau kita meniadakan, menghilangkan sarapan, nanti laparnya itu akan menumpuk ya, di waktu siangnya ya. Sehingga apa? Sehingga kita akan cenderung makan itu berlebihan. Kalau makannya berlebihan di satu waktu, ini akan berisiko meningkatkan gula darah. Ya. Nah, makanya biasakan untuk makan sesuai dengan waktunya, itu 3 kali makan. Sarapan, makan siang, dan makan sore dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Lanjut, Mbak Hanifah. Nah, implementasi gizi seimbang dalam isi piringku. Kayak apa sih gizi seimbang dalam isi piring? Ya? Dalam piring itu kayak apa? Lanjut, Mbak Hanifah. Ya, seperti ini isi piringku itu ya. Jadi ada pembagian dalam piring kita, itu makanan pokok, itu 2/3 ya. Kemudian lauk pauk itu 1/6-nya ya, buah-buahan juga 1/6, sayuran juga ini 2/3 ya. Di makanan pokoknya itu sama dengan sayuran banyaknya. Ya, namun ini juga akan disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya. Karena nanti ada beberapa faktor ya, untuk kebutuhan gizi itu ada beberapa faktor, tiap orang tidak sama. Tergantung berat badannya sekarang, tinggi badannya, kemudian jenis ada penyakit penyerta apa ya yang diderita, jenis kelamin, nah usia itu juga akan mengaruhi kebutuhan gizi tiap orang berbeda-beda. Ini panduan, kalau isi piringku ini panduan untuk orang yang normal ya, untuk orang normal. Lanjut Mbak Hanifah. Ini sama dengan pesan gizi seimbang tadi ya, ada nggak hanya isi makanan aja, tapi juga ada aktivitas fisik ya tadi ya, kemudian perilaku hidup bersih. Nah, isi piringku sekali makan ya. Jadi gambarannya kalau yang foto nyatanya ya seperti itu, ada nasi, sayur, buah, kemudian ada lauk protein hewani maupun lauk protein nabati. Ini contoh makan siang 700 kalori gitu ya. Nih, makanan pokoknya misalnya nasi. Ya, 150 gram nasi, 3 centong nasi, ya, atau sama dengan nilai gizinya ya, sama dengan 3 buah kentang ya, ukuran sedang, atau sama juga dengan komposisi gizi dari 1,5 gelas mie kering atau seberat 75 gram ya, sama kalorinya sama. Nanti kita bahas lagi. Kemudian yang kedua lauk pauk ya, lauk pauk hewani 75 gram ikan kembung sama dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit seberat 80 gram, sama dengan 1 butir telur ayam ukuran besar atau 55 gram, dan 2 potong daging sapi sedang 70 gram. Ya, kemudian lauk nabatinya 100 gram tahu atau sama dengan 2 potong sedang tempe ukuran 50 gram. Kemudian yang ketiga ada sayurannya 150 gram atau 1 mangkok sedang. Buahnya 150 gram pepaya, ini sama dengan
eh, 2 potong sedang ya, pepayanya 2 potong sedang sama dengan 2 buah jeruk yang ukuran sedang seberat 110 gram atau 1 buah kecil pisang Ambon seberat 50 gram. Jadi dalam piring tadi ya, kalau isinya seperti itu ya, makan pokok, lauk, sayur, buahnya ya, itu nilainya kurang lebih 700 kalori ya. Nah, nanti eh, konversinya ke bahan makanan yang lainnya itu ada ya, namanya daftar bahan makanan penukar ya, seperti yang disebutkan tadi. 3 centong nasi sama dengan 3 buah sedang kentang ya. Buah pepaya 2 potong sedang sama dengan nilai kalorinya sama dengan 2 buah jeruk sedang ya. Tuh. Isi piringku untuk dewasa sehat yang bertujuan untuk mempertahankan status gizinya. Itu berbeda dengan isi piringku balita dan remaja ya, komposisinya berbeda. Ya, karena kebutuhan gizinya tadi ya sesuai dengan umur, jenis kelamin ya dan sebagainya. Ya, lanjut Mbak Anifah. Nah, jadi gizi seimbang sesuai kelompok usia. Siapa saja kelompok usianya? Ada ibu hamil, ibu menyusui, bayi usia 0 sampai 6 bulan, bayi dan anak 6 sampai 23 bulan, anak usia 2 sampai 5 tahun, anak usia 6 sampai 9 tahun, remaja usia 10 sampai 19 tahun, dewasa, kemudian usia lanjut. Nah, ini ya. Semua kelompok usia memiliki karakteristik tertentu. Ya. Jadi gizi seimbang sesuai dengan kelompok usia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, lanjut. Nah, misalnya ini penambahan kebutuhan gizi pada ibu hamil dan menyusui. Ini berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia di Taiwan juga berlaku. Ya. Implementasi gizi seimbang ibu hamil dan ibu menyusui. Misalnya ibu hamil makan 1 porsi lebih banyak dan rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Ya, jadi ada penambahan-penambahan kalori di setiap trimesternya. Trimester 1 itu berarti kehamilan usia 1, 2, 3 bulan. Kemudian trimester 2 itu kehamilan 4, 5, 6 dan trimester 3 berarti 7, 8, 9 ya. Ini memang ada pengkhususan ya, istimewa ibu hamil. Ada tambahan porsi makannya. Kemudian ibu menyusui juga ya, 6 bulan pertama itu ada penambahan kalori sebesar 330 kilokalori, bulan kedua 400 kilokalori, ya. Kemudian juga ada penambahan kebutuhan cairan, 6 bulan pertama 800 mili, 6 bulan kedua 650 mili. Ibu menyusui memang dianjurkan lebih banyak makannya dan lebih banyak minumnya supaya ASINya lancar. Ya, lanjut Mbak Hanifah. Wah, 7 menit lagi. Oh, udah selesai ya, Bu. Ini kayaknya apa sih? Ini screen terakhir ya? Katanya sampai 21, 25 tadi Mbak. Ah, 20, 25, iya, 24. nggak apa-apa sih Bu. Kalau misalnya udah cukup nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya barangkali masih ada yang mau ditambahkan, mungkin sampai 21.30 nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu kira udah cukup, mungkin kita lanjut ke tanya jawab kali ya Bu. Ya, ya bisa, Mbak. Ada materi yang lainnya sebenarnya juga. Iya sih. Ya, lanjut aja Oke, ini, lanjut boleh Bu. dulu aja ini. Ini diselesaikan dulu aja. Lanjut, Mbak ini Ya, apa? Slide-nya. ya, Sudah selesai sebentar slide-nya. ya Bu. Nah, Ya, ya Bu, sebentar Bu. Kayaknya ini screen terakhir ya. Oh iya, kita kita ganti ke file yang ada ini sebenarnya ya sambil saya sampaikan ya Mbak Hanifah ya, ya, tentang dapur nih ya. Eh, ya, Dapur tadi di flyer-nya akan cintanya dimulai dari dapur ya, dari gizi.
dapur itu kalau nyaman ya, dapur kita bicaranya dapur yang sehat, yang nyaman ya. Ini ada struktur letak dapur. Kalau kemarin mungkin sudah ada materi juga tentang rumah ya. Nah ini kita zoom, maksudnya kita fokus ya, kita zoom yang bagian dapur. Dapur yang sehat itu ya, lanjut aja slide-nya. Iya. Nah ini yang nyaman itu idealnya adalah 2 meter persegi untuk satu orang di dapur. Kalau ada 2 orang berarti 4 meter persegi. Nah, kemiringan lantainya ada kemiringan ya, prinsipnya itu air tuh bebas mengalir. Jadi nggak bikin dapur itu ada air yang menggenang. Jadi kemiringan lantai itu juga harus diperhatikan ya, supaya nggak ada genangan air di dalam dapur. Kemana miringnya? Miringnya tentunya menuju ke arah keluar dari dapur. Hmm. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini ventilasinya harus cukup ya, jadi udara bisa keluar masuk ke dapur. Dapur yang ada jendelanya ya, itu sangat ini ya, sangat sehat. Sehingga tidak ada yang terasa pengap, panas, bahkan sampai kehabisan oksigen, lemes gitu ya. Nah, dan oksigennya itu tidak hanya untuk manusia, tapi bahan makanan pun juga membutuhkan oksigen, bahkan apinya itu juga butuh oksigen. Lanjut, Mbak. Berarti kita cepet-cepetan aja ini. Nah, aliran udara yang baik, ya ini harus ada alatnya ya, 15 kali per jam. Kemudian kita dari indikasi kita nggak sampai pengap panas itu aja berarti sudah bagus ventilasinya. Kemudian ukuran lubang ventilasi minimal adalah 20% dari luas lantai. Jadi jendela ya. Jendelanya itu misalnya kalau luasnya dapur itu 4 meter persegi kali 20% berarti jendelanya ya 80 cm persegi. Kemudian penataannya ventilasi ini menyilang ya di depan belakang atau kiri kanan gitu ya. Aliran udara masuk dari bawah, aliran udara keluar ke atas ya. Jadi ada aliran untuk mengeluarkan panas ke atas ya. Nah, itu. Lanjut, Mbak Hanifah. Nah, dinding dapur. Dinding dapur ini juga perlu kita perhatikan sebaiknya ada keramiknya atau porselin sehingga mudah dibersihkan. Apalagi kalau lembab, terutama di daerah dekat cucian ya, ini nanti akan muncul jamur ya kalau tidak di keramik. Susah nanti membersihkannya. Bekas-bekas asap dari proses pemasakan itu juga akan mengotori dinding kalau tidak di keramik. Ya, tingginya 2 meter ya, kemudian nah ini ya prioritas terutama yang di porselin, kalaupun tidak bisa memberikan keramik seluruh ruangan dapur ya, diprioritaskan adalah tempat pencucian, tempat peracikan, dan tempat pengolahan atau masak. Lanjut, Mbak Hanifah. Saya cepatkan kalau gitu. Nah, ini kurang lebih ya foto-fotonya. Nah, jadi pilihlah juga keramiknya itu yang lebar. Jadi tidak banyak natnya nanti, tidak ada nat itu yang itu ya pinggir sambungan-sambungan ya. Kalau sambungannya semakin banyak, itu akan semakin susah membersihkan. Ya. Jadi kadang kan karena untuk hiasan dindingnya keramik itu memilih yang kecil-kecil ya sambungannya itu yang motifnya kecil-kecil, kotak-kotaknya kecil-kecil. Itu justru akan lebih susah untuk dibersihkan. Pilih yang lebar-lebar seperti di foto itu ya, mudah membersihkan. Ya walaupun mungkin terkesannya polos ya, enggak bercorak. Dan malah lebih bagus kalau polos, kalau memang mengutamakan kebersihan. Nanti akan mudah terlihat daripada yang bercorak. Ya. Tuh. Lanjut Mbak Hanifah. Bidang kerja ini meja ya untuk racik-racik itu ya. Nah itu harus kuat dan tingginya pun juga ada ini ya, ada ukurannya. Lanjut Mbak. Nah ini ya, di dilapisi keramik atau porselin itu lebih baik lagi ya sehingga kalau meja kayu ya, kalau meja kayu nanti mudah berjamur. Nah, kalau stainless, keramik itu kan nanti kedap air ya, nggak gampang lembabnya.
nggak gampang ditumbuhi, nggak bisa ditumbuhi jamur. Nah ini tidak boleh terlalu tinggi, ya. Jangkauannya juga 75 cm itu untuk rata-rata orang Indonesia ya. Jadi kalau kita mau meraih itu sampai. Ya, tingginya 90 cm ini juga rata-rata orang Indonesia. Lanjut. Nah, untuk pintu yang menghubungkan ruang dalam dapur dengan ruang luarnya ya. Ini disarankan untuk lebarnya 100 cm dan dibuat buka keluar ya. Terbuka. Kalau bukanya itu dengan berarti kalau keluar ya didorong berarti. Nah, ukuran pintu antar ruangan minimal 80 cm membuka ke kedua arah ya. Kemudian pintu dibuat menutup sendiri untuk melancar lintasan barang. Jadi kalau kita bawa makanan itu bisa dia menutup sendiri. Ya. Tangan kita itu nggak usah harus menutupnya. Maksudnya seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ya. Ini juga menjamin sirkulasi. Kemudian kalau ada mungkin jendela ya yang tembus udara harus dilengkapi dengan kasa supaya tidak ada serangga tikus yang bisa masuk. Ya. Jarak daun pintu ke lantai tidak boleh lebih dari 5 mm untuk mencegah masuknya tikus. Nah, ini yang juga penting, pintu yang berhubungan dengan kamar mandi harus melalui ruang antara untuk mencegah bau. Jadi, jangan sampai dapur itu pintunya berhadapan dengan WC. Ya, atau jadi kalau misalnya ada yang beraktivitas makan, bisa lihat dalamnya WC. Itu sangat tidak nyaman ya. Bahkan kalau WC itu dindingnya itu eh, langsung ya dengan dapur, ini nanti juga biasanya juga akan ini ya membuat lembab apa dapurnya. Apalagi kalau tidak ada keramiknya, dindingnya tidak berkeramik. Nah, ini akan bikin lembab. Jadi kalau bisa ada ruang antara, ada jarak ya antara ruang dapur dengan ruang WC-nya. Ya, tuh. Lanjut, Mbak. Nah, konus-konus itu sudut melengkung ya. Jadi lantai dan dinding itu disarankan untuk dibuat melengkung supaya kotoran itu mudah dibersihkan. Kalau 90 derajat itu nanti akan susah dibersihkan, ya. Dan konus ini tidak hanya berlaku untuk dinding dan lantai, tapi juga untuk alat makan. Ya, kalau kita milih alat makan itu sebaiknya yang ada konusnya, yang melengkung. Misalnya kotak makan ya. Ini kalau persegi 90 derajat, ini nanti akan susah dibersihkan. Tapi kalau dia melengkung, ya akan mudah dibersihkan. Ya, tuh lanjut. Jadi konus tidak hanya di lantai ya, tapi juga untuk makanan pun apa kotak makan ya, alat makan juga perlu ada lengkungan ya, tidak siku. Nat ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi jangan terlalu banyak nat ya, pilih lantainya itu keramiknya yang natnya lebar-lebar, nggak banyak nat ya. Hmm. Nih, lanjut Mbak. Udah jelas ini ya. Nah ini ya dua arah, bisa ke dalam bisa keluar ya. Nah, lanjut Mbak, lanjut. Nah, ya, lanjut. Ini gambarannya ya, tapi kurang jelas ini. Nah, ini juga tadi visualisasinya, jangkauan. Nah, kemudian ini teknik mencuci. Yang perlu saya sampaikan mungkin tidak semua ya. Kalau teknik-tekniknya ya ada beberapa ya. Ada scraping, buang sisa kotoran, flushing, merendam dalam air ya. Ya, tahapannya ya, kalau buang kotoran mencuci dalam proses pencucian alat masak maupun alat makan ya pasti dibuang dulu kotorannya, kemudian direndam ya, direndam supaya ini eh, apa tidak lengket ya, tidak lengket. Nah, dan ini kalau mau cepat itu misalnya ya panci, panci kalau kita habis untuk makanan yang lengket, ini kalau kita rendam aja, nunggu sampai dia mengelupas, kadang-kadang seharian pun semalaman pun juga nggak akan mengelupas ya. Nah ini bisa kita panaskan dulu sebentar ya dengan air. Nah, ini langsung bisa mengelupas, langsung bisa kita cuci. Langsung bisa bersih ya. Tidak usah nunggu semalaman. Ya, ini proses merendam dalam air. Lanjut, Mbak Hanifah. Nah, kemudian washing mencuci dengan deterjen ya. Ya sudah paham semuanya lah ya.
hanya ini ya, nanti ada titik-titiknya. Kalau mencuci itu jangan hanya eh, meratakan sabun, ya, meratakan deterjen. Tapi kita harus ada tekanan, ya, harus ada tekanan. Sehingga sering kita dapati piring masih ada nasinya. Gelas itu masih ada sisa-sisa di mulut-mulut gelas ya. Karena apa? Karena hanya meratakan aja kita. Nggak ada tekanan untuk membuang kotorannya. Kalau nggak ada tekanan, kotorannya tetap lengket. Ya. Nah, dan ini ya, abu gosok itu ternyata juga masih disarankan ya untuk membersihkan alat makan maupun alat masak. Ya. Nih ya, jadi yang terutama yang harus diperhatikan dalam tahap penggosokan ya. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan ya, bergelas. Bagian yang tidak rata, bergerigi, yang mungkin punya anak ya, pakai dot. Itu seringkali yang mulutnya dot, itu ada lingkaran kan, baik di dotnya maupun di Kalau Bu, halo, Bu. Oh, oh ya. Dari Bu tadi sampai mana, Bu? sampai dengan Dot washing. ya. Ya, bagian-bagian penekanan-penekanan penggosokan ini sudah benar. Nah, rinsing, membilas dengan air bersih ya. Nah, ini dianjurkan dengan tekanan ya. Kalau bisa itu kerannya ada ini ada tekanannya. Ya. Nggak hanya ngalir aja ya, tapi harus ada tekanannya itu akan lebih membantu membuang, membersihkan kotoran. Lanjut, Mbak. Udah jelas ini ya. Ya, ini juga sudah jelas ya. Dengan sabun tadi ya, yang mengandung disinfektan bisa membersihkan ini ya mikroba-mikroba, bakteri-bakteri. Lanjut, Mbak. Nah, untuk proses sanitizing atau disinfection ini eh, bisa direndam dengan air panas 100 derajat selama 2 menit. Nah, ini terutama kalau di rumah sakit, bekasnya orang sakit ya, bekas pasien yang pastinya ada virus-virus yang ini ya, yang dikhawatirkan menular, maka wajib ya, dan terus direndam dengan air panas 100 derajat nih, selama 2 menit. Kemudian juga dengan larutan-larutan yang ini ya direkomendasikan, boleh dengan oven, dengan sinar matahari ya, ataupun uap panas ya, yang pakai mesin cuci mungkin ada ya. Hmm. Lanjut, Pak, berapa teknik untuk disinfeksi. Nah, untuk drying atau mengeringkan ini pengeringan peralatan, ada yang ngelap dengan kain ya, dengan lap khusus. eh, tapi sebenarnya ini yang di bawah itu ya, prinsip penggunaan lap pada alat yang sudah dicuci bersih itu sebenarnya tidak boleh karena akan terjadi pencemaran sekunder, rekontaminasi dari itu tadi, handuknya atau lapnya itu ternyata tidak bersih, masih mengandung kotoran. Apalagi kebanyakan kita lap itu nggak sekali pakai ya, berapa kali pakai, nanti mengandung air, lembab, akhirnya ada bakteri, kita pakai lagi untuk apa, lain waktu ya, padahal masih belum kering, masih basah. Nah, jadi yang dianjurkan mengeringkan itu kering udara, biar kering dengan sendirinya oleh udara. Tuh. Lanjut, Mbak Nifa. Ya, udah disampaikan. Hmm. Jadi ya, sudah disampaikan. Lanjut aja. Sudah ini ya yang tentang dapur. Kemudian untuk tadi yang tentang gizi tadi sebenarnya masih banyak ya. Tapi lanjut dulu aja yang tentang ini merancang menu makanan. Nih kan? Oh ya, baik. Ya, Bentar ya, Bu. nanti mungkin juga bisa sambil kita diskusi. Setelah ini kita lanjut ke tanya jawab ya, Bu. Ya, boleh, boleh.
Ya, merancang menu keluarga. Ya. Jadi dalam merancang menu gizi seimbang untuk keluarga, tadi gizi seimbang sudah disampaikan ya. Ini juga sudah saya sampaikan juga tadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kebutuhan gizi. Setiap orang punya kebutuhan gizi yang berbeda sesuai dengan berat badan, tinggi badan, umur, aktivitas fisik, penyakit, jenis kelamin yang tentunya berbeda-beda. Pun dalam satu keluarga ya. Karena ada anak kecil, ada dewasa, bahkan ada mungkin lansianya itu juga mungkin tidak sehat ya, menderita penyakit mungkin ya. Jadi itu perlu juga menjadi perhatian kita dalam Ayah menentukan sekali lagi. menu untuk keluarga. Kemudian yang kedua, membuat daftar makanan yang disukai keluarga. Wah. Aska Libatkan bilang keluarga. satu, Umi. Nah, Umi, Beda. ya, Habis. coba Yang mutu tanyakan aja lah. ini ya anggota keluarga, makanan favoritnya apa saja. Jadi tidak hanya karena Uminya sukanya yang simpel-simpel aja ya. Sukanya umiknya yang bersantan ya, padahal anak-anaknya nggak suka. Nah, makanya libatkan terutama anak-anak ini ya. Kalau ayahnya mungkin ikut-ikutan ya, ngikut aja ya. Coba anaknya ditanya makanan yang disukai apa aja. Nah, nanti meskipun mungkin anaknya disukai ayam aja gitu ya, ayam fried chicken itu aja ya. Nanti gizinya kurang kan kurang beraneka ragam. Ya, nanti kita sesuaikan, uminya yang nanti menyesuaikan ya. Kemudian yang ketiga, menyusun dan menyesuaikan anggaran. Ya, jadi eh, meskipun mungkin favoritnya ada, ya menu favorit sudah ada, tapi harus disesuaikan dengan anggarannya ya. Kesukaannya keluarga daging, serba daging ya, daging sapi mahal. Padahal eh, kemampuan keluarga tidak sampai kalau tiap hari harus daging ya. Nah, itu harus disesuaikan. Ini ini yang saya sampaikan tadi ya. Ini mungkin perlu ada materi khusus mungkin ya tentang anggaran ini. Ya nanti Boleh, boleh. sendiri mungkin saya pernah menemukan ya di YouTube itu ada komunitas ya. Kayaknya berbayar kayaknya ya untuk ini ya bimbingan untuk keluarga dalam menyusun menu makanan yang hemat tapi bergizi. Tuh, kayaknya ada. Kemudian yang keempat, membuat siklus menu, misalnya 7 hari atau 10 hari. Ya. Kalau 7 hari nanti Senin ketemunya dengan menu yang sama. Tiap Senin menunya itu aja gitu ya. Kalau 7 hari. Tapi kalau 10 hari mungkin bisa nggak harus selalu Senin ketemu menu itu gitu ya. Atau 6 hari itu juga nggak melulu di hari Minggu menunya sama gitu ya. Lanjut Mbak Hanifah. Kalau kita buat siklus menu nanti, Ibu bangun tidur itu atau sebelum tidur nggak pusing. Kalau kita punya siklus menu, nggak pusing besok masak apa, atau sampai di eh, tukang sayur itu masih mikir gitu ya. Ya, kalau kita punya siklus menu, ya. Harus lihat dulu bahan makanannya apa, baru nanti terinspirasi. Ya. Jadi itu pentingnya siklus menu. Nah ini ada AKG atau angka kecukupan gizi. Ya, jadi ini sebenarnya terutama untuk sekelompok orang ya, kelompok ya untuk kelompok. Jadi tidak kalau individu itu baikis. Nah, untuk individu itu baikis. Jadi artinya karena tiap individu itu kondisinya berbeda, kalau untuk menentukan kebutuhan individu kita harus ngitung ya, harus ngitung. Ini untuk gambaran kelompok aja. Jadi untuk 0 sampai 5 bulan misalnya ya, berat badannya dengan berat badan 6 kilo, tinggi badan 60 itu membutuhkan kalori sebesar 550, proteinnya 9 gram, lemaknya 31 gram, ya, karbohidrat 59 gram, nah, airnya 700 mili. Nah, itu ya. Itu ke bawah lagi slide yang selanjutnya itu juga untuk kelompok-kelompok umur ya. Hmm. Bisa slide berikutnya Mbak Anifah. Dia ada semuanya. Nah, ini. Nah, silahkan Anda di kelompok mana, ya.
Kalau misalnya ternyata di kelompok umur 25 perempuan, ya, tapi berat badannya kok tidak di situ, ya nanti kita hitung sendiri ya. Kita hitung sendiri, nah, ada rumus-rumusnya. Ini hanya untuk gambaran kelompok usia aja. Lanjut Mbak Hanifah. Ya. Nah, ini untuk pemenuhan kebutuhan gizi bayi. Ada pesan-pesan di bawahnya itu mungkin bisa disampaikan Mbak Hanifah. Saya sampaikan dulu. Ya, Yang yang mana? tadi slide sebelumnya, Oh, yang di bawah AKG tadi. Ya, ini pesan sebelumnya itu, ya sebelumnya itu, sebelum bahan makanan oh penukar. ya. Lanjut. Ya, nah ini ya. Jadi ada pesan penting. Pemenuhan kebutuhan gizi bayi 0 sampai 5 bulan bersumber dari pemberian ASI eksklusif. Kalau di Taiwan juga dianjurkan nggak ya ASI eksklusif? Ya, Iya, ASI tapi eksklusif. eh, Heeh. apa sebenarnya di Taiwan itu fasilitas untuk ibu dan anak itu lebih baik sih, lebih memadai dari di Indonesia. Oh, Cuma karena masyarakatnya, culture-nya, terutama anak muda nggak mau menikah dan nggak mau punya anak. Jadi pemerintahnya mati-matian biar mendorong mereka supaya punya. di Cina itu sekarang nggak mau nikah, nggak mau punya anak ya. Padahal kan terkenal yang jumlah penduduknya paling padat Kalau di dulu Taiwan, ya. Kalau sekarang sudah di, berbeda berarti. kalau di Cina mungkin kayak gitu Bu, tapi di Taiwan itu lagi krisis penduduk malah. Jadi banyak kayak Oh, kampus ada yang tutup karena muridnya kurang, karena generasi mudanya krisis. Jadi di Taiwan kebanyakan generasi lansia ya, makanya teman-teman dari Indonesia kan yang cewek-cewek, yang perempuan pekerja itu kebanyakan kan ngurusin amat apa ama ama akong ya, nenek kakek itu karena ya. populasi lansianya banyak, populasi anak mudanya makin menyusut. Oh, Di seperti itu. Taiwan. Iya, berarti sama kayak di Jepang ya, Iya, iya, fenomenanya. betul. Hmm. Atau mungkin juga fenomena di Indonesia juga. Takut enggak ya? Kalau di Indonesia nggak takut nikah kok. Tapi anak mungkin. Kalau jumlah anak mungkin sekarang ya nggak terlalu banyak kayaknya. Iya, Iya. Ini saya ya, lanjut Ibu. kemudian Oke. jadi ASI eksklusif itu diberikan sejak lahir sampai 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan sudah mulai dikenalkan ya. 6 bulan sudah mulai dikenalkan MPASI atau makanan pendamping ASI. Ya. Kemudian energi untuk aktivitas fisik itu menggunakan faktor aktivitas fisik. Ini untuk menentukan kebutuhan individu tadi ya. Jadi aktivitas fisik itu juga eh, yang mempengaruhi kebutuhan gizi. Itu ada poin-poinnya sendiri-sendiri. Nih, lanjut Mbak Anifah. Ini saya tampilkan bahan makanan penukar ya. Jadi nasi 100 gram itu sama dengan kalorinya sama dengan sumber karbohidrat apa itu ya. Nah, ini yang di belakang ini ya. Nah, ini buah ya, ini golongan buah. Buah yang mengandung 50 kalori itu anggur sebanyak berapa, apel merah seberapa itu ya. Ini bahan makanan penukar. Nah, jadi untuk mengkonversi ke bahan makanan yang lainnya. Ya, lemak, kemudian golongan ini ya, bahan-bahan makanan yang dianggap tidak mengandung kalori. Ya. Nah, lanjut Mbak, lanjut. Hmm, ada. Yang sebelumnya tadi ada ya bahan makanan penukar itu ada golongan karbohidrat, sumber karbohidrat, ada golongan makanan pokok, ada golongan sayur, ada golongan protein, ya. Tuh, ada nanti yang protein, misalnya protein hewani, ayam, ya. Ayam dengan berat 50 gram, ini sebelum sebelum ini, Mbak, sebelum ini slide-nya. 50 gram itu mengandung kalori yang sama dengan daging sapi seberat berapa. Nah, itu ada di sini, ya. Dan URT-nya, ukuran rumah tangga juga ada. Kalau misalnya nggak punya timbangan. Kalau punya timbangan akan lebih bagus lagi, ya. Nih, udah lanjut, Mbak. Lanjut yang tadi. Lanjut.
Nah, ini sedikit gambaran ya kebutuhan kebutuhan gizi sebelum ini, Mbak. Nah, sebelum ini, tapi tadi sudah ada di dalam pesan gizi seimbang sih sebenarnya ya. Tadi, coba Mbak tadi, yang sebelum ini, yang slide sebelum ini. Ini ya, Bu. Nah, ini ya. Jika sehat, kebutuhan gizinya mengacu pada pedoman gizi seimbang dalam isi piringku. Misalnya untuk dewasa 2100 kalori ini ya, isinya makannya apa saja. Nah, ini tadi sama dengan yang tadi ya 700 kalori. Ya, walaupun isiannya beda sebenarnya ya, isiannya beda. Nah, komposisinya beda tadi lauk-lauknya beda, tapi eh, kurang lebihnya kalorinya hampir sama ya 700 kalori. Nah, eh, kalau 3 kali makan berarti ya 2100 kalori. Ini. Ini untuk ini ya untuk pedoman kalau mau menghitung kebutuhan gizi. Sekarang aplikasi juga banyak ya, aplikasi untuk menghitung makanan yang sudah kita makan tadi apa saja. Ya, masukkan ke aplikasinya itu nanti akan keluar kalorinya berapa gitu. Ya. Ini kalau yang manual pakai tadi daftar bahan makanan penukar tadi. Ya, lanjut Mbak Anifah. Dari ini ya dari kebutuhan gizi tadi kita buat siklus menunya. Ya, misalnya nih pagi ya ini orang Madiun nih pecel. Paginya pecel. Taiwan apa kalau pagi? Oh Mbak Anifah coba. Kalau pagi Taiwan itu menunya kayak apa? Iya, nasi Pagi uduk, nasi uduk. Nasi sambal uduk, kacang, gorengan, aduh. gorengan ya. Gorengan ini juga ada gorengan-gorengan ya. Gorengan kalau masih anak-anak itu butuh lemak tinggi. Ya, itu diperbolehkan. Tapi ada catatan juga, minyak yang dipakai itu maksimal 2 sampai 3 kali penggorengan. Setelah itu tidak boleh ya, tidak boleh digunakan untuk menggoreng. Ini kalau anak-anak apalagi ya. Taiwan susu kedelai sekalian Iya, banyak. pancake. Ya. Kalau pagi itu ya. Hmm. Iya, Sekalian iya. pancake itu apa? Sekalian itu apa? Sekalian, sekalian itu kerang ya, kerang. Oh, kerang ya. Ya. Dan kalau mau nambah materi lagi tentang keamanan pangan ada jadi ingat nih. Iya, Misalnya iya, kerang. Soalnya kerang kan merkuri ya, Bu. ya, kerang kalau milih yang kerang yang sehat bagaimana? Itu juga ada sebenarnya materinya. Atau nanti kalau dibahas di sini nanti nggak cukup ya waktunya. Nanti saya kirim Iya, iya, kalau memang iya, berkenan. Nanti materinya bisa saya kirim, silahkan dibaca-baca sendiri. iya. Ya, misalnya kerang Oh, itu kalau milih ya harus yang tertutup rapat. Tuh, misalnya seperti itu. Iya. Oh, ini ya. Jadi kayak menu yang andalan gitu ya. iya, Yang sekalian itu. Apa kerang itu di Taiwan. Jadi harus harus ini dong kalau gitu harus benar-benar diperhatikan ini bikin sanitasinya. Oke, itu gambarannya ya makanan-makanan menu-menunya ya. Ini Indonesianis banget ini. Ini nanti bisa disesuaikan lah dengan di Taiwan bagaimana. Kayak tadi saya ulangi lagi ya. Kalau anak-anak itu masih butuh lemak banyak, kalau sudah dewasa, oh, oyster, oh tiram. Ya, laut-laut ya. Banyak ikan laut ya berarti ya. Seafood ya kalau di Taiwan ya. Ya bagus sebenarnya ya. Karena kelebihannya seafood itu dia kaya asam lemaknya yang bagus untuk pertumbuhan otak. Ya. Berarti anak-anak di Taiwan suka ikan ya. Kalau di Indonesia sangat sulit, masih sangat sulit makan ikan. Sampai ada di sini makanya ada gerakan makan ikan salmon, itu gemar ikan di salmon itu Indonesia. bukan barang mewah, Bu. Kalau di sini Kalau di salmon Taiwan sudah itu, biasa ya iya, udah biasa. makan ikan. Tuh. Sudah biasa jadi makanan menu makanan sehari-hari. Mm-mm. Ya. Sama apa Nah, ya? ini ada juga Kacang kita kenakan kedelai, ikan. kedelai hitam itu dimasak. Itu udah biasa. Dan kedelai hitam enak sih. Heeh.
Sorry Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, lanjut aja Mbak. Menu-menu mungkin bisa disesuaikan ya. Jadi seperti ini kita kalau bisa bikin siklus menu, kita nggak bingung ya di depan tukang sayur gitu. Atau tidurnya nggak lelap gara-gara mikirin besok masak apa. Hmm. Ini itu Mbak Hanifah, monggo kalau mau dilanjutkan dengan tanya jawab silahkan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Yuyun atas pemaparannya. Tadi ada 3 judul presentasi ya Bu, gizi seimbang, dapur, dan rencana menu keluarga. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin saya berikan 20 menit ya, atau ya 20 menit lebih dikit lah ya. Sampai jam 22.20 ya gitu. Jadi skema tanya jawabnya gini aja. Siapa yang ingin bertanya bisa buka speakernya, kemudian sebutkan ya saya izin bertanya gitu. Kemudian nanti saya tunjuk, kemudian langsung bertanya dan langsung dijawab oleh Ibu Yuyun. Pada penanya saya mohon untuk menyebutkan pertama nama, yang kedua domisili saat ini sedang berada di mana, kalau di Taiwan di kota mana, kemudian kalau di Indonesia juga di kota mana, ya, dan yang ketiga aktivitas saat ini, apakah pelajar ataukah bekerja. Baik, oke. Nova, ya, oke, silakan Kak Nova, boleh open cam Kak? Aduh, bentar, sebentar. Oke, baik, kalau belum berkenan open cam nggak apa-apa ya. Ya, mohon disebutkan nama, domisili, dan aktivitas saat ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Sari, domisili sekarang di Taipei. Sebelumnya saya sekolah di sini, sekarang sudah bekerja. Pertanyaannya Ibu, izin bertanya. Apakah ada pengelompokan zat gizi yang masuk untuk di jenis-jenis golongan darah gitu Bu? Jadi penempatan yang bikin lebih tepat gitu buat kita makan sebagai setiap jenis golongan darah gitu. Gitu aja Bu, terima kasih. Ya, sudah Mbak Nova? Ya, baik Ibu, silakan Bu. Mohon dijawab. Ya, untuk diet ya, jenis makanan sesuai dengan golongan darah gitu ya, tadi yang ditanyakan Mbak Nova ya. Ya, ini ada Bukan beberapa. diet sih, Iya, lebih kayak emang gizi sehari-hari. Tapi untuk kayak lebih baik dikonsumsi terhadap beberapa jenis golongan darah gitu istilahnya. Lebih tepat gitu. iya. Mungkin ini lebih spesifikasi ya. Kalau secara umum sih, kalau di pesan gizi seimbang itu sebenarnya ya secara umum, jadi tidak membedakan golongan darah. Ya, tidak membedakan golongan darah. Jadi secara umum, ya makanan pokoknya ya yang sumber karbohidrat, kemudian sayur juga ya sayur mayur yang ada di sekitar kita, di daerah kita, lauk pauk juga demikian. Ya, ya itu yang ada bisa protein nabati, bisa protein hewani. Tapi kalau untuk yang penggolongan sesuai golongan makanan sesuai dengan golongan darah itu mungkin yang lebih spesifik. Kalau misalnya bisa ya tidak apa-apa, mungkin akan lebih baik. Tapi kan memang lebih ini ya lebih mungkin harus lebih
istilahnya kalau di Madura apa ya, jelimet gitu mungkin. Nah, makanan dengan golongan darah O misalnya ya, daging tanpa lemak, ikan, seafood. Kalau misalnya kita bisa menyesuaikan itu ya akan lebih baik, akan lebih baik. Tapi karena mungkin ya sebagian masyarakat kita yang kalau dengan pedoman golongan darah mungkin akan merasa repot ya. Jadi ya ini ya secara umum gitu aja. Ada memang Mbak, ada beberapa makanan-makanan yang digolong apa dianjurkan untuk golongan jenis golongan darah tertentu misalnya A, AB, O dan sebagainya itu sendiri-sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya bisa akan lebih baik lagi. Jadi enggak apa-apa. Cuma lebih ribet. Ya. Harus ada panduannya. Oke, Kalau misalnya makasih bisa Bu. akan lebih baik. Ya. Itu Mbak Nova. Boleh, enggak apa-apa. Silahkan. Bisa. Mm. Gitu Mbak Nova. Baik, Nah, Kak iya, Nova, iya, apakah makasih, sudah Bu. menjawab? Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Nova. Ya, kemudian ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Ya, langsung aja dibuka speakernya. Nah, beneran nih nggak ada yang nanya. Menarik loh hari ini topiknya. Udah kalau belum ada yang nanya, saya deh Bu yang nanya. Ya, ya, ya Bu, saya Hanifah Rahadianti Kusmana ya Bu, panggilan saya Ya. Hanifah. Ya, terus ya, saya domisili sekarang di kota Taipei. Aktivitas saat ini sedang belajar Mandarin di Sanjiang Daxue, Huayu, Chungxin di kampusnya di Taipei ya. Belajar. Jadi sekolah ya Mbak ya. Statusnya masih sekolah ya. Jadi saya udah lulus S1 di Indonesia, udah pernah bekerja, cuma saya belajar Mandarin di Taiwan karena emang seneng Mandarin gitu. Oh gitu. Status Saya belum nikah, Bu. belum menikah. Suaranya kok kecil ya Mbak Hani ya? Oh ya, halo ya, halo. Ya. Bu, izin tanya gini. Kalau gorengan itu kalau udah usia dewasa, terutama perempuan itu, usia 25 ke atas itu bagaimana, Bu? Harus gimana biar tetap aman? Karena sebetulnya di Taiwan itu gorengannya enak. Cuma kalau yang gorengan, yang namanya udah jelas gorengan tuh pasti nggak baik lah ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kayak ikan digoreng atau ayam digoreng gitu? Sampai batas mana masih boleh gitu? Terima kasih, Bu. Iya. Sebenarnya tidak masalah sih kita makan gorengan. Yang penting itu eh, terpantau lemak dalam tubuh kita. Jadi makanya dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala ya terkait dengan ini eh, kondisi dalam tubuh kita, kesehatan kita, laborat ya yang di laborat itu. Ya, jadi misalnya kita periksa setiap 6 bulan atau setahun sekali lah minimal. Nah, setahun sekali general check up, ya. Darah lengkap, urin lengkap, ya. Itu sebenarnya penting, termasuk nanti akan kelihatan komposisi lemak tubuh kita itu bagaimana, masih normal atau sudah dalam batas trigliseridnya, kolesterolnya. Nah, Mm-mm. selama itu aman, ya berarti tidak apa-apa kita mengkonsumsi gorengan. Jadi Baik. pemantauan yang berkala ini yang juga penting ya untuk kita bisa tahu. Tapi sebagian masyarakat kita itu kadang-kadang malah takut kalau ketahuan Mm-mm. kondisi kesehatan kita. Ketahuan gula darahnya tinggi, ketahuan darahnya tinggi, ketahuan kolesterolnya tinggi itu malah takut. Ya. Kalau Padahal takut mending nanti ketahuan di malah awal ya, Bu. Kan iya. kita jadi tahu tindakan preventifnya ya, Mm-mm. dibanding nggak ketahuan tahu-tahu misalnya nanti pembuluh darah tersumbat kayak gitu kan, Ya. koroner segala macam. Mm-mm. Ya, betul. Ya, jadi Baik.
Justru kalau sedini mungkin kita tahu, oh kolesterolnya ternyata 211 misalnya. Padahal maksimalnya kan 200. Nah, kalau sudah tahu kolesterolnya di atas gini kan, kita bisa mengevaluasi makanan kita. Jadi menghindari yang tinggi kolesterol. Apa yang tinggi kolesterol? Kuning telur, tuh, ya, jeroan. Kemudian yang tentunya yang berlemak-lemak, ya. Kaldu itu tinggi kolesterol, juga tinggi asam urat, tinggi purin, yang menyebabkan asam urat juga tinggi. Nah, jadi tahunya kita batasnya kapan kita atau seberapa kita makan gorengan, makan lemak-lemak, yaitu kalau kita sudah periksa. Kalau belum periksa, belum dicek kondisi tubuh kita, ya kita kadang-kadang ya tidak tahu, hanya mungkin berat badan. Lemak itu berkontribusi memberikan kalori yang cukup tinggi ke tubuh kita. Ya. Jadi kalau karbohidrat itu 1 gramnya itu 4 kalori, kalau protein itu kalau tidak salah 9 kalori. Ya, jadi lebih tinggi, lebih besar. Ya, makanya makan sedikit lemak bisa langsung cepat gendut, ya, cepat terjadi obesitas. Itu ya. Kemudian gorengan itu juga, apalagi kalau beli, ini juga orang jualan itu kan mesti ini yang ngitung ekonomisnya kan. Nah, jadi minyaknya nggak mungkin hanya sekali 2 kali, pasti sudah beberapa kali. Nah, sampai kadang warnanya hitam gitu ya. Tuh. Kayak warna kayak warna oli. Nah, jadi itu akan berisiko selain mungkin ke tenggorokan, juga berisiko ke kanker, ya. Karena minyaknya yang sudah mengalami proses pemanasan yang berulang-ulang, ini bisa menjadi bersifat karsinogenik, ya, bersifat karsinogenik, ya, yaitu pencetus kanker. Nah, ya hati-hati kalau jajan gorengan, ya, lebih baik goreng sendiri, dan itu pun goreng sendiri aja juga harus dibatasi. Kalau warning yang jelas ya sebelum kita cek darah ya, atau cek urin, cek darah kalau lemak itu dari darah, ya, cek darah. Itu indikatornya kalau kita kelebihan lemak ya atau gorengan ya dari berat badan. Tuh. Dan kadang juga dari jerawat itu juga, ya, karena mungkin lemak kita juga berlebihan konsumsi lemaknya. Tuh. Itu Mbak Ani. Ya, baik Bu. Ini ada 2 penanya lagi ya Bu. Yang Ya. mungkin saya persilakan dulu Mbak Amelda ya. Kemudian penutupnya nanti Mbak Herlin. Baik, Mbak Amelda, mohon open cam Mbak. Sebutkan nama, domisili dan aktivitas saat ini. Kebuka yang saya maaf. Oh baik baik, ya udah nggak apa-apa. Lanjut Mohon Mbak. maaf. Lagi dan saya lupa. Ini ada pertanyaan di ini, di chatnya ya Mbak ya. Oh jadi Mbak Amelda nggak? Oh saya kira mau nanya. Ya udah, kita lanjut ke Mbak Herlin. Apakah konsumsi suplemen multivitamin itu perlu? Oh ya, di slide sebenarnya ada tapi belum terbahas tadi ya. Baik. Tidak apa-apa. Konsumsi suplemen itu ada waktunya ya, diperlukan. Misalnya ya, ini untuk wanita usia subur. Nah, mulai dari ini aja, dari remaja putri. Kalau di Indonesia ya remaja putri. Jadi yang dikatakan remaja putri itu yang menjadi sasaran suplementasi itu ketika sudah mulai haid. Nah, ini SMP ya, SMP, SMA di Indonesia itu harus diberikan suplemen tablet tambah darah, tablet Fe, ya isinya zat besi, ya, di Indonesia mulai SMP.
SMP, kemudian SMA. Di program ini namanya pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Ya. Itu memang diperlukan karena apa? Karena remaja putri itu rawan beresiko terkena anemia. Anemia, Mbak Ani tahu? Ya, Anemia itu apa? kurang Kurang darah. Ya, kurang darah ya istilahnya kurang darah. Jadi kadar hemoglobin dalam darahnya ya atau HB itu kurang dari normal ya. Di bawah 11 ya. 11 itu batas minimal. bahaya Nah, banget tuh Bu. iya. Bahaya. Makanya karena apa? Karena remaja putri ini mengalami haid ya, menstruasi sehingga dia rutin setiap bulan mengeluarkan darah. Nah, sehingga beresiko untuk juga banyak apa hemoglobinnya itu jadi turun ya, jadi turun, jadi di bawah normal. Nah, kemudian eh, remaja putri itu juga seringkali melakukan diet yang tidak sesuai dengan anjuran, ya. Tidak ada ini ya pedomannya, istilahnya sakar PDW, sesuai sesuai yang dia angen-angen sendiri. Misal ya, dietnya itu nggak makan, makan cuma sekali. Sekalinya makan dia makannya mie. Nah, mie level di Taiwan ada nggak mie level-level, mie setan, mie gendruwo gitu ya, yang pedasnya itu eh, berlevel-level, sangat pedas dan banyak disukai anak remaja itu sangat pedas sekali. Nah, ini kan nggak bergizi. Mie hanya karbo, sementara dia butuh zat besi. Zat besi banyaknya di protein hewani. Nah, remaja remaja putri seringkali malah menghindari protein hewani. Tidak mau ikan, tidak mau telur, tidak mau daging. Hanya karbo-karbo itu, mie itu aja yang disukai. Mie, kalau di sini ada cilok, tahu cilok? Iya, betul. Ya, itu banyak tepungnya juga, semacam bakso tapi banyak tepungnya. Nah, tuh, kemudian minumnya juga manis-manis. Ya, sudah kenyang dari itu, nah, secara kualitas kurang. Akhirnya anak-anak remaja putri berisiko terkena anemia. Makanya ada suplementasi dari program pemerintah. Ya, itu yang diperlukan, suplementasi yang diperlukan oleh remaja putri. Kemudian kapan lagi suplementasi diperlukan? Ini ya, wanita usia subur itu juga itu menjadi sasaran suplementasi tablet tambah darah. Ya, jadi dianjurkan juga. Untuk remaja putri itu dianjurkan 1 minggu 1 tablet tambah darah. Nah, 1 minggu haid maupun tidak haid cukup 1 tablet tambah darah setiap minggu. Ya. Begitu juga dengan wanita usia subur juga dianjurkan karena juga mengalami menstruasi juga berisiko anemia, dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah 1 minggu 1 tablet. Ya. Kemudian siapa lagi yang suplementasi, sasaran suplementasi? Ya untuk ini ya recovery, pemulihan dari sakit itu ya, diperlukan tambahan vitamin. Tentu vitaminnya apa? Ya tentunya sesuai dengan anjuran dokter ya, pastinya dia butuhnya apa. Itu ya. Kalau untuk yang kita sudah sehat ya, kalau memang tidak diperlukan suplementasi ya nggak usah minum vitamin ya. Kalau kita mengkonsumsi vitamin sebaiknya sesuai dengan anjuran dokter. Konsultasi dulu ke dokter apa yang direkomendasikan. Karena apa? Suplementasi itu kan obat ya, obat zat kimia. Ya, harus ada aturannya. Jadi, jangan berasumsi sendiri. Dari makanan aja sudah cukup, ya sudah kita nggak perlu tambahan lagi. Hmm. Oke. Yang Kemudian penting juga anak-anak makanannya gizi ya, seimbang ya Bu, kayak yang tadi Hah? ya, kayak panduan Ibu yang tadi. Yang penting Kurang makanan kita besar suaranya Mbak Ani. Yang penting makanan kita mengikuti panduan gizi seimbang seperti yang Ibu sudah Iya, jelaskan tadi. tuh dari panduan gizi seimbang sudah cukup. Kalau sudah sesuai takarannya, porsinya, insya Allah sudah cukup memenuhi kebutuhan gizi kita. Hmm. Oke. Bu, ini Mungkin pertanyaan demikian ya terakhir. Ya, untuk ini pertanyaan Mbak Erlin. pertanyaan terakhir ya Bu. Ini dari Mbak Nanda Aprilia Sinta. Izin bertanya Hmm. Ibu, bagaimana diet sehat dengan gizi seimbang untuk ibu menyusui yang anaknya sudah MPASI? Hmm. Jadi ini
ibunya menyusui ya, statusnya menyusui. Kebanyakan ibu menyusui kan takut gendut ya. Padahal kan dietnya itu malah harusnya nambah 1 porsi. Kalau orang normal tidak menyusui kan 3 porsi sehari. Nah ini kalau ibu menyusui bisa 4 porsi sampai 4 porsi. Nah kalau sudah anaknya sudah melewati ASI eksklusif sudah 6 bulan ke atas kan berarti anaknya sudah MPASI. Apakah ibunya eh, harus diet? Nih ya, ini untuk ibu menyusui selama dia masih menyusui, nah itu masih harus mengkonsumsi porsinya masih 4 porsi, walaupun sudah MPASI. Ya. Jadi eh, tetap dianjurkan untuk diet gizi seimbang, ya, walaupun anaknya sudah MPASI, apalagi kalau misalnya masih 6 bulan, ya, masih 6 bulan, karena masih dianjurkan memberikan air susu ibu itu sampai 2 tahun, ya, sampai 2 tahun. Asalkan ibunya ini nanti bisa maksimal memberikan ASI, kemudian juga eh, aktivitasnya, aktivitas fisiknya juga cukup, insya Allah tidak akan sampai ini ya obesitas ya. Ya, asal ibunya tidak mager, ya. Tetap beraktivitas, insya Allah tidak akan obesitas ya, selama masih mau beraktivitas. Jadi tetap ya makanannya gizi seimbang. eh, itu kalau di Indonesia ada buku KIA, ada buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Kalau diberikan itu sejak hamil, ya. Kalau ada pemeriksaan ibu hamil pasti dikasih buku KIA, ya. Seperti buku panduan ya, dan juga buku pemantauan buku KIA itu. Kalau di Taiwan ada apa enggak ya? Nah, di situ ada panduannya juga untuk konsumsi ibu hamil ya, porsi untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Ada di situ juga petunjuknya, ya. Jadi jangan khawatir untuk mengalami nanti kegendutan ya, obesitas ya. Tetap mengkonsumsi gizi seimbang bagi ibu yang menyusui walaupun anaknya sudah mendapatkan MPASI. Oke, Bu. Sepertinya sesi tanya jawab sesi tanya jawab saya tutup ya, Bu. Tadi kita sudah mendengarkan dan Ibu juga sudah menjawab beberapa pertanyaan. Kami dari panitia sangat berterima kasih kepada kesediaan Ibu untuk memberikan materi yang sangat komprehensif dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ibu, jikalau ada closing statement, silakan Bu. Mungkin closing statement biar memotivasi kita untuk mengonsumsi gizi seimbang dan jangan mager untuk memikirkan caranya di Taiwan ini. Tapi banyak Hmm. sih makanan sehat di Taiwan, Bu. Iya, iya. Jadi ini karena ini tadi temanya dapur dan merancang menu keluarga ya, dan terutama ini acaranya untuk pranikah ya, serasi. Dipesannya eh, kita sebagai ibu ya, memang bisa menumbuhkan, memulai rasa cinta itu dari dapur. Kenapa? Karena dari makanan yang kita sajikan itu akan eh, menumbuhkan rasa cinta karena ternyata anak-anak kita suka, karena suami kita suka. Iya ya, cintanya tumbuh dari makan, dari perut ya. Katanya kalau suami itu perutnya itu dipenuhi syahwatnya oleh istrinya ya, itu juga akan menambah rasa cinta. Anak-anak juga gitu pasti ya. Dan saya kira skill memasak itu akan naluriah ya, fitrahnya ibu. Insya Allah semuanya akan bisa. Apalagi sekarang mudah sekali memasak itu. Banyak panduan-panduan masak yang bisa kita ikuti dari YouTube ya. Nah, jadi jangan khawatir lah. Insya Allah semua ibu pintar masak. Sehingga tidak ada kok anak itu tidak kangen masakan ibu. Hampir semua anak itu pasti merindukan masakan ibu. Ya. Nah, itu eh, meskipun apapun dapur kita, idealnya kan tadi ya. Tapi kalau misalnya dapur itu bisa kita manfaatkan, kita jaga kebersihannya yang terutama ya. Insya Allah meskipun sederhana, tetap akan membuat mendukung derajat kesehatan keluarga kita ya. Asal kita menjaga kebersihan,
kemudian memberikan makanan dengan gizi yang seimbang untuk keluarga, sehingga keluarga kita terhindar dari penyakit menular maupun tidak menular, apalagi yang ditimbulkan dari makanan. Ya. Jadi ibu harus jaga kebersihan, tapi tidak hanya ibu, seluruh keluarga. Seluruh keluarga harus mendukung menjaga kebersihan. CTPS, cuci tangan pakai sabun, tidak hanya berlaku untuk ibu yang mau masak, tapi untuk seluruh keluarga, ya, dengan waktu-waktunya tadi. Dan jangan lupa eh, masa emas pertumbuhan anak, golden period itu adalah 1.000 hari pertama kehidupan. Ya. Mulai kapan? Mulai hamil, mulai ada janin dalam rahimnya ibu sampai nanti usia 2 tahun. Nah, ini calon ibu ya. Jadi perhatikan gizinya mulai dari ketika jenengan hamil, ketika Anda hamil nanti sampai 2 tahun ya. Sampai 2 tahun perhatikan gizinya sehingga anak-anak kita bisa tumbuh optimal. Itu Mbak Hani, sedikit closing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmunya. Terima kasih ya Ibu atas pemaparannya dan closing statementnya. Sebelum kita akhiri, saya izin ini ya Bu, foto bersama. Hmm. Ya, hadirin sekalian, boleh saya mohon perkenannya untuk open cam biar kita foto bareng. Ayo dong open cam, kan kita belum punya foto bareng. Ya, nggak ada yang open cam, ya udah ya open. Oke lah, kalau hanya segini aja yang open cam, tetap saya screenshot ya. Bismillah, 1, 2, 3, senyum. Oke, Ibu, terima kasih sebesar-besarnya ya Bu dari kami panitia serasi. Ya, semoga episode episode serasi kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, terutama dalam hal kita jadi mendapat pengetahuan tentang bagaimana sih gizi seimbang dan bagaimana upaya kita, ikhtiar kita menjaga kesehatan dan kebersihan makanan dimulai dari dapur untuk diri kita sendiri dan keluarga. Begitu. Saya Hanifah Rahadianti Kusmana sebagai MC izin menutup acara ini dengan hamdalah. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Kemudian juga marilah kita mengucapkan istighfar kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Astagfirullahalazim. Saya izin melantunkan doa penutup majelis. Subhanallah kahuma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa La anta anta astaghfirka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji kepadamu saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Saya memohon ampun dan bertaubat hanya kepadamu. Ya, sekian serasi episode 5 dengan judul Manajemen Dapur dan Keterampilan Merancang Menu Keluarga dengan pembicara Ibu Wahyuni Heri Purwanti atau Ibu Yuyun. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Yuyun yang telah menyempatkan waktu dan membagikan ilmunya kepada kita semua yang bisa bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Dan terima kasih kepada segenap tim panitia dan juga terima kasih kepada hadirin yang telah menyimak materi pada malam hari ini. Ya. Saya Hanifah Rahadianti Kusmana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Serasi Mbak Ani, terima kasih, mohon maaf. Iya Bu. Sehat selalu Terima semuanya. kasih. Iya, sehat selalu juga Bu. Terima kasih ya semua yang udah Amin. disepakati Bu Yuyun. Bu sehat juga Bu. Kapan-kapan ke Ya. Taiwan Bu, nanti kabarin saya. Oh, Masya Allah. Amin, amin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya izin undur diri nggih. Assalamualaikum.